Bribda Zulkifli, salah satu korban penembakan kelompok bersenjata di Lanijaya siang tadi, telah dimakamkan di Jayapura, Papua. Beberapa negara di Asia Selatan hari ini baru merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, selamat malam. TVRI kembali hadir dalam Indonesia Malam pada hari ini, Selasa 29 Juli 2014 bersama saya Anastasia Pradita. Iya, dan saya Gumilang Adiputra. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami akan menyajikan informasi aktivitas warga mengisi waktu libur Lebaran dan seputar perayaan Idul Fitri di berbagai belahan dunia lainnya. Ya, selain itu juga sejumlah informasi dari luar negeri yang kami kemas dalam segmen mancanegara. Dan baiklah saudara, inilah Indonesia Malam selengkapnya. Ya saudara, jumlah korban meninggal pada peristiwa tenggelamnya kapal penyeberangan Panamas Kapuas bertambah menjadi 11 orang. Emergensi 508 Sugianor menyatakan pencarian terus dilakukan dan kemungkinan besar jumlah korban kapal penyeberangan Panamas Kapuas bertambah mengingat belum seluruh korban ditemukan. Sebagian korban telah dibawa pulang oleh anggota keluarga untuk disemayamkan. Informasi terakhir masih ada 10 dirawat dan sebagian korban selamat telah dibawa pulang. 10 orang korban luka masih dirawat dan 1 orang kritis di ruang ICU. Tim pencarian korban laka air kapal feri penyeberangan Panamas yang tenggelam di Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, hingga sore hari tadi terus melakukan pencarian para korban. Ketua Tim Basarnas Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Wasino, yang memimpin rombongan tim SAR Kalsel menyebutkan, jumlah penumpang kapal feri penyeberangan yang tenggelam mencapai 55 orang dan penumpang selamat dan sudah dilarikan ke rumah sakit setempat mencapai 36 orang. Badan SAR Nasional Banjarmasin Kalimantan Selatan juga menurunkan 14 orang personelnya ke Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk membantu pencarian 8 orang korban laka air feri tenggelam di perairan Kapuas. Dan saudara, informasi terkini mengenai tenggelamnya kapal feri yang mengakibatkan 7 warga meninggal dunia akan disampaikan rekan Neni Maria dari TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Ya, terima kasih Anastasia dan juga Gumilang. Dari Kalimantan Tengah kami informasikan diduga kelebihan muatan kapal feri penyeberangan yang tenggelam di perairan wilayah Sungai Kapuas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas mengakibatkan lebih dari 11 orang, karena informasi terbaru adalah 11 orang tewas, tenggelam, dan juga ada beberapa penumpang lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Berikut informasi selengkapnya. Tenggelamnya kapal feri penyeberangan mengejutkan warga di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas di tengah ramainya masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Kejadian bermula sekitar pukul 9 Selasa pagi. Muatan dari kapal feri penyeberangan ini hanya sanggup menampung 15 sepeda motor. Namun saat kejadian, isi feri penyeberangan mencapai lebih dari 20 sepeda motor dengan 46 penumpang. Kelebihan muatan ini membuat feri penyeberangan menjadi oleng, ditambah kondisi kapal feri yang sudah tua dan lapuk sehingga terjadi kebocoran yang membuat feri tenggelam. Masuk dengan deras ke dalam, jadi mereka penumpang semua panik kan, jadi akhirnya melingkar sebelah, langsung tenggelam. Langsung dapat anak 2, istri 1. Bayi 3 tahun. 3 tahun anak. Iya. Tujuannya rencananya mau kemana? Rencananya mau kemana? Mau ke Panamas. Penumpang banyak kok ini ya. Satu peri aja yang jalan. 2, Pak. 2. Sekitar jam berapa tadi, Bang? Kurang lebih jam 9. Mestinya begitu ya. Harus ada petugas yang standby, jaga, termasuk mengatur arus lalu lintas, termasuk mengatur jumlah penumpang, Kapasitas peri. Ini kita harus jaga. Terhadap musibah ini, Bupati Kapuas Ben Brahim meminta agar seluruh jajaran, terutama dinas terkait, untuk dapat meningkatkan penjagaan dan pengawasan di semua lokasi operasional feri penyeberangan, agar hal ini tidak terulang kembali, mengingat beberapa hari ke depan masih dalam arus balik Lebaran. Demikian informasi kami dari Kalimantan Tengah, kembali ke Jakarta bersama Anastasia dan Gumilang. Baik, terima kasih.
Neni Maria melaporkan langsung di TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Dan saudara, kita ikuti berita lainnya. 2 anggota Polri gugur akibat ditembak segerombolan orang tak dikenal di distrik Pirime, Lanijaya, Papua. Dan dalam insiden penembakan 2 orang lainnya terluka sedangkan 4 lainnya selamat. Meninggal atas nama Bribda Zulkifli dan Bribda Prayoga Ginugi. Jenazah Bribda Zulkifli dibawa ke Jayapura dan dimakamkan siang tadi, sementara jenazah Bribda Prayoga dibawa ke Semarang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Sulistio Pujo menyatakan 2 korban luka, Bribda Alex Numberi dan Bribtu Helskia Bonyadone, dirujuk Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Pujo menyatakan 8 personel polisi berangkat dari Polres Lanijaya dengan menggunakan mobil kemarin. Rombongan akan melakukan sambang desa di Kampung Indawa dan Maki, sekitar 60 km dari Tiom. Belum sampai tujuan, sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Timur, mereka diberondong di Kampung Nambume. 4 personel selamat tak terkena tembakan. 45 menit kemudian, tim dari Pirime dan Lanijaya datang memberikan bantuan. Sempat terjadi aksi baku tembak antara bala bantuan dan OTK selama 1 jam lebih. Menurut Pujo, pelaku melarikan diri ke gunung, saat ini masih diburu. Menko Polhukam Joko Suyanto meminta aparat keamanan untuk segera menangkap pelaku penembakan di Lanijaya, Papua yang menewaskan 2 anggota Polri. Menko Polhukam Joko Suyanto menyesalkan penembakan yang terjadi di Lanijaya oleh kelompok bersenjata akibatkan 2 anggota Polri gugur dalam peristiwa itu. Menko Polhukam minta aparat keamanan untuk segera menangkap pelaku penembakan dan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Menko Polhukam menyesali peristiwa ini karena penembakan terjadi, pemerintah tengah melakukan pendekatan persuasif dan dialogis guna menciptakan situasi yang kondusif di bumi Cendrawasih. 2 anggota polisi yang gugur masing-masing Bribda Zulkifli dan Bribda Prayoga. Peristiwa penembakan terjadi kemarin siang ketika 8 personil Polri tengah melakukan patroli di distrik Pirime, Lanijaya. Informasi lainnya, saudara, memasuki hari kedua Idul Fitri 1435 Hijriah, Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen di Jakarta masih dipenuhi oleh penumpang yang ingin melakukan mudik ke kampung halaman. Hari kedua Idul Fitri 1435 Hijriah, para penumpang kereta api yang berada di Stasiun Gambir masih melakukan mudik ke kampung halamannya. Berdasarkan data keberangkatan penumpang dari Stasiun Gambir Jakarta sampai pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat, ada lebih dari 5.000 penumpang yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Selama arus mudik dan arus balik, ada 30 kereta reguler dan 5 kereta tambahan datang dan pergi dari Stasiun Gambir Jakarta. Puncak arus balik diperkirakan ya, kalau arus balik itu bertahap ya, karena kan menyesuaikan dengan libur anak sekolah dan libur kantor juga, jadi tidak sama. Dan sekarang itu sebenarnya sudah tidak ada puncak mudik atau puncak arus balik, karena sekarang itu sudah 100% penumpang itu duduk. Jadi kapasitasnya ya tergantung dari kapasitas jumlah kereta atau gerbong. Sementara itu, para penumpang masih memenuhi Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk melakukan mudik ke kampung halaman. Berdasarkan data jumlah penumpang keberangkatan Stasiun Pasar Senen mencapai lebih dari 7.500 penumpang. Untuk kereta yang melewati Stasiun Pasar Senen, 29 kereta api diantaranya kereta reguler dan kereta tambahan. Puncak arus balik untuk Stasiun Pasar Senen dan Gambir terjadi pada akhir pekan menjelang masuk kerja dan sekolah. Ya, sementara itu, Lebaran hari kedua kawasan Malioboro mulai dipadati pemudik yang berasal dari luar kota. Batik dan kuliner masih menjadi tempat favorit yang dikunjungi wisatawan. Jumlah pengunjung Malioboro pada masa libur Lebaran tahun ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 38.000 pengunjung setiap harinya. Angka tersebut didasarkan pada perkiraan peningkatan jumlah pengunjung saat libur Lebaran hingga 4 kali lipat dibanding hari biasa. Libur hari kedua, suasana Malioboro mulai dipadati pengunjung, khususnya di sentra batik Pasar Bringharjo yang sangat strategis bagi peminat batik.
Selain murah, sentra batik Beringharjo juga dekat dengan kawasan wisata lainnya seperti keraton, museum, dan taman pintar. Meningkatnya jumlah wisatawan dinikmati oleh para pemilik andong yang kebanjiran penumpang. Mereka mengaku mendapat penghasilan 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Umumnya wisatawan menggunakan angkutan tradisional andong sambil menikmati nostalgia keliling kota Yogyakarta. Selain Malioboro, sentra kuliner seperti di kawasan Pelengkung Wijilan, sebagai sentra gudeg juga tak kalah ramai. Deretan mobil wisatawan dari luar kota memenuhi warung gudeg yang terletak di sebelah timur keraton. Gudeg menjadi ikon kuliner Yogyakarta dan digemari berbagai kalangan. Sentra kuliner lainnya yakni kawasan Kampung Patok yang terkenal dengan bakpia juga diserbu wisatawan. Dari pantauan petugas pos keamanan diperkirakan Malioboro akan terus dipadati wisatawan hingga akhir pekan ini. Widianto dan Agung Nugroho melaporkan. Sementara itu, saudara, kawasan wisata di daerah DKI Jakarta pada hari kedua Lebaran dipadati pengunjung. Antrian pengunjung sejak pagi telah memenuhi di pintu gerbang. Dan berikut laporan Gia Ayu untuk Anda. Ya. Saudara, selain berkumpul dengan sanak saudara di rumah, masyarakat juga menghabiskan waktu libur lebaran mereka dengan mengunjungi tempat wisata. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini adalah salah satu tujuan favorit mereka yang berasal dari daerah sekitar Jakarta maupun luar kota. Tempat wisata di ibu kota seperti Taman Mini Indonesia Indah ramai dikunjungi pengunjung sejak pagi tadi. Jumlah pengunjung dari pagi hingga siang tadi mencapai 40.000 pengunjung. Manajer Humas Informasi TMII Suryandoro mengatakan, momen Lebaran yang diiringi masa libur sekolah merupakan kewajiban bagi pengelola TMII untuk memberikan berbagai hiburan kepada pengunjung. Suryandoro perkirakan jumlah pengunjung TMI pada tahun ini akan mengalami peningkatan 10% dari tahun lalu atau kenaikan sekitar 300.000 pengunjung hingga 10 Agustus mendatang. Kebetulan Lebaran ini bersama dengan liburan sekolah ya, panjang kan. Jadi kemungkinan total atau jumlah pengunjung mengalami kenaikan 10% ya, dari tahun lalu ya. Ya kalau dari total ya, kemarin kan 345.000. Di Lebaran ini mudah-mudahan bisa nanti mencapai sekitar 400.000 pengunjung. Sebanyak 400 personel keamanan gabungan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung dalam menikmati seluruh tempat wisata di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah. Gia Ayu, Picasso, TVRI melaporkan. Masih seputar Lebaran, kali ini pulang kampung dengan menggunakan transportasi laut milik PT Pelni masih menjadi satu-satunya pilihan masyarakat di wilayah timur Indonesia untuk mudik. Sedikitnya 500 hingga 1.000 orang penumpang KM Tidar turun di setiap persinggahan. Pulang kampung dengan menggunakan moda transportasi laut bagi masyarakat di ujung timur Indonesia menjadi pilihan utama. Seperti masyarakat Fak-Fak, Kaimana, Papua Barat, Tual, Dobo, Banda Neire, dan Ambon misalnya. Mereka lebih nyaman dengan menumpang